Video conference. Video conference adalah teknologi komunikasi dua arah yang memungkinkan pengguna saling bertatap muka melalui perangkat digital. Aplikasi populer seperti Zoom, Google Meet, atau Microsoft Teams membutuhkan koneksi internet yang stabil dan cepat. Faktor yang mempengaruhi performa jaringan yang pertama, kecepatan upload dan download. Yang kedua, latensi atau delay. Yang ketiga, jitter. Yang keempat, paket loss. Yang kelima, jumlah pengguna yang terhubung. Yang keenam, kualitas perangkat atau router dan switch. Standar kebutuhan bandwidth untuk video conference, modus video bandwidth minimal, audio only 0,1 sampai 0,2 Mbps, video SD 480 sampai 1 Mbps, video HD 320 1 sampai 1,5 sampai 2,5 Mbps, Full HD 1080 3 sampai 6 Mbps. Kecukupan bandwidth 50 Mbps. Jika semua karyawan melakukan video conference, konsumsi bandwidth akan sangat tinggi dengan rata-rata kebutuhan 1,5 sampai 3 Mbps per orang. Maka kapasitas koneksi 50 Mbps akan menampung pertama 1,5 Mbps akan menampung kurang lebih 33 orang. 2,0 Mbps akan menampung kurang lebih 25 orang dan 3,0 Mbps akan menampung kurang lebih 16 orang. Perhitungan estimasi bandwidth per karyawan jika digunakan kualitas standar video 720p atau HD rendah, bandwidth rata-rata pernah dengan 2 Mbps. Contoh, jika terdapat 30 karyawan, 30 kali 2 Mbps sama dengan 30 Mbps. Artinya penggunaan video conference rendah dengan 30 orang melebihi kapasitas jaringan 20 Mbps. Solusi meningkatkan performa jaringan tanpa menambah bandwidth. Yang pertama, mengaktifkan COS atau Quality of Service, memprioritaskan trafik video conference agar tidak bersaing dengan unduhan atau streaming. Nah, yang kedua, menurunkan kualitas video. Gunakan 480p atau 720p untuk menghemat bandwidth. Yang ketiga, menggunakan LAN atau kabel, mengurangi delay dan paket loss dibanding WiFi. Yang keempat, mematikan kamera bila tidak diperlukan, menghemat 1 sampai Mbps per pengguna. Yang kelima, pembatasan aplikasi berat, batasi backup, download besar, atau update software di jam kerja. Yang keenam, monitoring traffic, lihat aplikasi yang menghabiskan bandwidth sehingga mudah dikelola. Yang ketujuh, split query VPN, memisahkan trafik video agar tidak melewati server VPN perusahaan. Yang kedua, Definisi.
Topologi STAR adalah salah satu topologi jaringan komputer di mana setiap perangkat seperti komputer, printer, atau server terhubung langsung ke satu titik pusat, yaitu hub, switch, atau router. Titik pusat ini berfungsi sebagai mengatur dan mengontrol lalu lintas data. Bentuknya menyerupai bintang di mana perangkat-perangkat berada di ujung dan terhubung ke pusat jaringan. Fungsi topologi STAR yang pertama adalah mengatur pertukaran data agar lebih efisien dan terorganisir. Yang kedua adalah mempermudah pengolahan jaringan karena penambahan atau penghapusan perangkat tidak mengganggu seluruh jaringan. Yang ketiga adalah mempermudah pengolahan jaringan karena penambahan atau penghapusan perangkat tidak mengganggu seluruh jaringan. Cara kerja topologi STAR. Yang pertama, setiap perangkat terhubung ke hub dan switch menggunakan kabel jaringan. Yang kedua, ketika satu perangkat mengirim data, data tersebut dikirim ke titik pusat terlebih dahulu. Yang ketiga, hub dan switch akan meneruskan data ke perangkat tujuan berdasarkan alamat MAC atau IP. Dan yang keempat, jika menggunakan switch, lalu lintas data lebih terarah sehingga mengurangi kemungkinan pergerakan data. Jenis-jenis topologi STAR. 1. Syarat aktif menggunakan hub atau switch aktif yang dapat memperkuat sinyal dan mengatur lalu lintas jaringan. 2. STAR pasif menggunakan hub pasif yang hanya sebagai titik koneksi tanpa proses penggunaan sinyal. 3. Extended STAR menghubungkan beberapa topologi ke STAR ke salah satu pusat utama menjangkau area lebih luas. 4. STAR hybrid kombinasi dengan topologi lain seperti ring atau bus agar lebih fleksibel. Keuntungan topologi STAR. Yang pertama, mudah diperbaiki. Jika kerusakan satu perangkat, tidak memengaruhi perangkat lainnya. Yang kedua, mudah dikembangkan. Yang ketiga, performa jaringan lebih baik, terutama jika menggunakan switch. Yang keempat, lebih aman karena titik pusat bisa dimonitor. Kekurangan topologi STAR. Yang satu, seluruh jaringan tergantung pada hub atau switch. Jika rusak mati, seluruh jaringan tidak berfungsi. Yang kedua, membutuhkan banyak kabel sehingga biaya lebih tinggi. Yang ketiga, potensi kemacetan konektif pada titik pusat. Perbandingan topologi STAR dengan topologi lain, bus STAR lebih stabil dan tidak mungkin terganggu. Ring STAR lebih sederhana dan lebih mudah ditangani saat terjadi masalah.